Hai semuanya, Assalamualaikum. Gimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat ya. Jumpa lagi dengan video pembelajaran dari Sains Kelasku. Video kali ini akan membahas mengenai sistem pencernaan pada manusia. Setiap makhluk hidup selalu membutuhkan makanan sebagai salah satu kebutuhan primer. Kita makan melalui mulut dan melibatkan organ pencernaan yang lainnya setelah kita menelan makanan. Organ-organ apa sajakah itu? Sistem pencernaan pada manusia terdiri dari pencernaan mekanik dan pencernaan secara kimiawi. Secara mekanik yaitu dengan mengunyah oleh gigi dengan dibantu oleh lidah, serta gerakan peristaltik atau peremasan yang terjadi di lambung dalam proses pencernaan. Kimiawi yaitu dengan enzim-enzim pencernaan atau kelenjar pencernaan. Sistem pencernaan makanan pada manusia melibatkan beberapa organ tubuh, mulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, hingga usus besar. Sistem pencernaan tersebut harus sehat agar berfungsi dengan baik untuk mengolah makanan. Organ sistem pencernaan pada manusia. Ini adalah gambar organ pencernaan pada manusia, di mana pada organ-organ ini meliputi mulut, di mana di mulut ini ada lidah, ada gigi, dan ada kelenjar lunak. Kemudian dilanjutkan ke kerongkongan, kemudian lambung, terus usus halus dan usus besar. Nah, di sini juga dilengkapi dengan hati dan pankreas, di mana di hati dan pankreas ini menghasilkan kelenjar pencernaan. Ini adalah gambar hati. Kemudian yang ini adalah gambar lambung. Mulut adalah pintu gerbang dari sistem pencernaan makanan. Mulut berfungsi untuk mengunyah makanan menjadi lebih halus agar lebih mudah ditelan. Di mulut dicerna secara kimia dan mekanik. Organ yang membantu proses pencernaan dalam mulut seperti lidah, gigi, dan kelenjar air liur. Setelah makanan melalui mulut dan ditelan, makanan ke kerongkongan. Kerongkongan berperan dalam menghantarkan makanan yang sudah ditelan. Gerakan kerongkongan yang berkontraksi untuk mendorong makanan ke lambung disebut gerakan peristaltik. Terdapat pada ujung kerongkongan berupa cincin otot atau sphincter yang mengatur jalannya makanan masuk ke lambung dan menutup secara teratur untuk mencegah makanan kembali ke kerongkongan. Setelah dari kerongkongan, makanan akan masuk ke dalam lambung. Lambung atau ventriculus mempunyai bentuk seperti kantong yang menggelembung dan berada pada bagian kiri perut. Lambung mempunyai 3 fungsi utama. Yang pertama, tempat menyimpan makanan. Yang kedua, memecah dan mengaduk makanan dengan mekanisme gerak peristaltik. Sedangkan yang ketiga, mencerna dan menghancurkan makanan dengan bantuan enzim yang ada di dalam lambung. Saluran selanjutnya adalah usus halus. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu duodenum atau usus 12 jari, jejunum atau usus kosong, dan ileum atau bagian akhir, atau disebut juga dengan usus penyerapan.
Usus 12 jari berperan dalam proses pencernaan makanan secara kimiawi dengan bantuan getah empedu dan getah pankreas. Bagian akhir dari usus halus adalah ileum, yang mana bertugas dalam penyelesaian proses penyerapan nutrisi dan menyerap asam empedu untuk dapat didaur ulang lagi. Usus besar terdapat 3 bagian, yaitu cecum, kolon, dan rektum. Cecum berfungsi menyerap nutrisi yang tidak dapat diserap oleh usus halus. Kolon berfungsi sebagai tempat cairan dan garam diserap. Rektum adalah bagian akhir dari usus besar, berfungsi untuk penyimpanan tinja sebelum dikeluarkan oleh anus. Fungsi utama usus besar adalah membuang air dan garam yang tidak dapat dicerna dan membentuk limbah padatan yang dapat dikeluarkan. Saluran selanjutnya yaitu saluran yang terakhir, yaitu anus, berfungsi untuk proses defekasi dan mengatur keluarnya feses. Defekasi adalah proses membuang kotoran sisa pencernaan dalam bentuk feses. Hasil akhir dari sistem pencernaan makanan berupa feses atau kotoran. Di awal video pembelajaran tadi dikatakan bahwa pencernaan itu terjadi secara mekanik dan secara kimiawi. Secara kimiawi dibantu oleh beberapa enzim yang dihasilkan oleh kelenjar. Ini adalah nama beberapa enzim yang dihasilkan oleh kelenjar pencernaan yang membantu proses pencernaan di dalam tubuh. Setelah kita bahas mengenai saluran pencernaan, selanjutnya yaitu mengenai gangguan pencernaan. Antara lain disebabkan bakteri pada makanan, stres atau infeksi yang sering dirasakan mulai dari perut kembung, mual, sembelit, diare, sampai dengan muntah. Umumnya penyakit seperti MAH, diare, dan konstipasi dapat dihindari dengan mengkonsumsi makanan yang tepat. Banyak juga obat-obatan yang bisa membantu meredakan gejala gangguan tersebut. Demikian tadi video mengenai sistem pencernaan pada manusia, khususnya mengenai saluran pencernaan. Untuk video selanjutnya kalian tunggu ya. Nanti akan kita bahas mengenai zat aditif dan zat adiktif. Oke, sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.